Surat suara yang masuk ke KPU telah melebihi jumlah 76% sejak penghitungan suara pemilu presiden dimulai. Ini artinya pemirsa sisa real count kurang dari 24%. Lantas kemana sisa suara itu akan berlabuh? Apakah mungkin dua pasangan lainnya mengejar ketertinggalan mereka atas suara Prabowo Gibran? 11 hari berlalu sejak warga Indonesia menunaikan haknya dalam pesta demokrasi, yakni pemilu 14 Februari 2024 lalu. Kini, surat suara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPU telah mencapai 76,76%. Artinya, sisa kurang dari 24% dari surat suara yang belum masuk penghitungan. Sementara kini perolehan suara tetap dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran yang unggul di angka 58,82%. Sementara pasangan Anies Muhaimin berada di urutan kedua dengan perolehan angka 24,38%. Terakhir, ada pasangan Ganjar Mahfud dengan angka 16,8%. Ada sekitar 24% data yang belum masuk. Pertanyaannya adalah apakah kubu Amin dan Ganjar akan bisa mengejar ketertinggalan mereka? Rasa-rasanya sulit kalau melihat angka-angga ini. Karena jarak antara Prabowo Gibran dengan kubu Amin ini di kisaran angka sekitar 35%. Anggap saja misalnya 24% data yang belum masuk di real count KPU ini diborong semua oleh Anies Baswedan, itu juga tidak bisa menutup ketertinggalan mereka dari Prabowo dan Gibran. Begitupun kalau data 24% yang belum masuk ke KPU dalam hitung real count ini diborong semua oleh Ganjar dan Mahfud, itu pun juga tidak bisa menutup ketertinggalan mereka dari Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, kalau melihat hasil real count yang per hari ini pun sudah hampir 80%, ya, saya termasuk yang meyakini sulit Prabowo Gibran ini bisa disusul oleh dua rival yang lainnya. Ini angka-angka matematis ya. Apalagi misalnya 24% data yang masuk ini bisa didistribusikan ke tiga calon. 24% data ini misalnya ada yang ke kubu 1, kubu 2, dan kubu nomor 3. Maka ini akan semakin mempertebal jarak selisih Prabowo Gibran dibandingkan kubu Amin dan kubu Ganjar dan Mahfud ya. Sehingga dengan sisa suara yang ada hingga ke hari 11 penghitungan yakni kurang dari 24%, diprediksi kedua paslon lainnya sulit untuk mengejar ketinggalan angka. Sejauh ini ada 5 daerah dengan popular vote terbesar penyumbang suara Prabowo Gibran, yakni Jawa Timur dengan persentase pemilih di atas 60%, disusul Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Namun, penghitungan surat suara di KPU sendiri baru akan berakhir pada 20 Maret 2024 mendatang. Bertepatan dengan hari itu juga, Indonesia akan memiliki pemimpin baru, presiden dan wakilnya yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tim TV One mengabarkan. Real count pemilu presiden telah mencapai 76% dengan perolehan suara tertinggi ditempati oleh Prabowo Gibran sebesar 58,83%. Ya, adapun urutan kedua ditempati Amin Muhaimin 24,35% dan terakhir Ganjar Mahfud 16,82%. Suara yang belum masuk tersisa kurang dari 24%. Akankah pasangan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo masih bisa mengejar Prabowo Gibran atau dengan angka itu pemenang pemilu presiden sudah bisa ditentukan? Untuk membahasnya telah bergabung pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan Hanta Yuda. Selamat sore Prof. Burhan, Mas Hanta. Saya mau ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Ini real count saat ini yang suara yang sudah masuk adalah 76% lebih. Artinya tersisa kurang dari 24%. Nah, kalau melihat sisa dari 24 kurang ini, apakah 03 atau 03 atau 01 ini bisa mengejar ketertinggalan mereka terhadap 02? Secara matematis mustahil buat paslon 01 dan 03 untuk mengejar paslon 02. Karena mengikuti hukum angka banyak, the law of large numbers, 24% suara yang belum masuk di rekapitulasi KPU itu sulit untuk ngeblok ke salah satu calon. Jadi secara matematis kemungkinan besar 24%
suara yang akan masuk nanti itu akan terdistribusi secara proporsional ke 3 calon, bukan hanya ke salah satu calon. Bahkan kalau misalnya salah satu calon yang paling banyak mendapatkan 24% dari suara yang belum terdistribusi itu pun, itu juga tidak akan mengejar perolehan suara 02. Baik Mas Anies maupun Mas Ganjar, taruhlah misalnya keduanya mengambil seluruh suara yang tersisa, itu pun juga tidak akan mengejar perolehan suara paslon 02. Jadi secara umum seperti itu. Ya, jadi menurut saya sudah terjadi kesamaan suara, meskipun ada perbedaan, tetapi perbedaannya tipis dalam margin of error antara quick count dengan real count. Tinggal apakah 01 dan 03 mau menghadapi realitas yang pahit ini atau tidak. Karena menurut saya angkanya sudah sama, ya, dan saya sendiri sudah ikut quick count sejak tahun 2004, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal, dan quick count sudah terbukti, sudah proven bisa merepresentasikan hasil perolehan suara. Tinggal menunggu penghitungan manualnya. Karena menurut aturan memang penghitungan manual yang akan menjadi dasar perolehan suara hasil pemilu. Tetapi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan. Berarti ini bisa dikatakan bahwa tidak perlu menunggu hingga 100%, sebenarnya sisa 24% kurang ini kalau dijumlahkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan paslon 02. Bisa kita pastikan bahwa 02 adalah pemenang pada Pilpres 2024 ini, Mas Hanta? Iya, saya kira betul itu semakin meyakinkan bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Itu semakin meyakinkan, sudah mustahil akan berubah. Karena 3 hal saya melengkapi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Pertama, data yang masuk di real count itu sudah 76,8%. Artinya secara proporsional ini sudah cukup tinggi, besar. Yang kedua, dari sebaran provinsi-provinsinya tadi saya cek, itu sudah hampir semua provinsi masuk secara proporsional. Sudah di atas 6%, kisaran 60-90% di semua provinsi, kecuali Papua ya beberapa, tetapi tidak tahu signifikan berpengaruh. Yang ketiga, kalau diperhatikan dari stabilitas grafik pergerakan, perolehan suara 1, 2, 3 juga sudah flat, datar, jadi sudah semakin stabil. Berdasarkan 3 faktor itu, maka kemungkinan untuk berubah kecil. Paling ada perubahan, tapi kurang dari 1%. Saya sangat yakin perubahan perolehan pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mungkin berubah, tapi 0, sekian persen. Misalnya naik 2% pun udah susah, karena tadi ada faktor di mana biasanya masuk secara proporsional. Dan ini kembali membuktikan bahwa tidak jauh beda dengan hasil quick count. Jadi memang betul quick count seperti Mas Burhan katakan tadi relatif sama dengan angka yang kita publish. Tidak jauh beda poll tracking maupun indikator dan sebagainya. Misalnya kami 58,51 di quick count, real count-nya 59,2. Kalau dilihat kisaran prediksi saya, Prabowo Gibran akan memperoleh kemenangan pada angka 58 sampai dengan 59%. Persoalannya betul, ini soal para kandidat mendapatkan realitas manis dan realitas pahit. Kalau yang manis dia langsung deklarasi. Dulu Mas Ganjar menang quick count di Jawa Tengah langsung deklarasi berdasarkan quick count. Mas Anies menang di Jakarta berdasarkan quick count, realitas kabar baiknya langsung sekarang Pak Prabowo yang ketiban realitas manisnya. Tapi yang pahit biasanya memang tidak langsung, dia menunggu dulu, kalau tidak menunggu real count, menunggu manual dan sebagainya. Tapi percayalah, quick count kalau dilakukan dengan metodologi yang benar, dikawal teknisnya, menyampaikan data apa adanya, sudah berulang-ulang, maka tidak tahu terjauh beda antara quick count dan real count. Jadi kesimpulannya saya pikir, saya kira hampir mustahil bahwa akan berubah angkanya. Jadi pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tentu sembari juga menghormati hasil manual KPU. Oke, kalau tadi ini menarik ya, Mas Hanta kan menyampaikan bahwa kalau berkaca di pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya kalau hasil quick count biasanya langsung deklarasi kemenangan dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang kemudian kita lihat kondisi politik per hari ini, kita lihat narasi-narasi para elit ini menggaungkan soal kita tunggu hasil dari real count dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibaca dari langkah para elit ini, Mas Hanta?
Iya, kalau kita perhatikan memang ini biasanya di beberapa negara di Amerika misalnya tradisinya yang menyampaikan pidato itu biasanya yang kalah, kemudian mengucapkan selamat kepada yang menang. Itu beberapa negara demokrasi. Iya. Nah di kita itu yang menang mendeklarasikan kemenangannya, yang kalah itu biasanya menunggu Oke. real count, Oke. kemudian kalau tidak real count ke manual dan seterusnya. Saya kira ini yang dinamikanya akan apapun nanti ujungnya, saya punya keyakinan pada tidak hanya di 2024 tapi polanya sama dengan 2019 yang lalu, pada 2014 yang lalu, nanti ini berkejar-kejaran antara menunggu hasil pemilu di saat yang sama mereka belum menentukan sikapnya, tapi di saat yang sama sebenarnya partai-partai itu sudah juga memulai mengincar, membidik kemungkinan berkoalisi, lompat posisi dan sebagainya. Jadi kan sekarang beredar kan isu tentang wacana hak angket, tapi juga kursi kabinet. Jadi saya kira ini kerap yang terjadi di negara kita, bahwa yang kalah dan yang menang, ya saya kembali menekankan bahwa quick count maupun survei dan seterusnya ini kembali ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Burhan juga, karena soal orang dapat realitas kabar buruk saja. Tapi pada prinsipnya ini menunjukkan sampling itu dilakukan dengan benar. Ini terjadi, ini kalau kata Mas Anies, kalau orang tidak percaya dengan sampling survei, jangan periksa ke laboratorium. Nah ini secara kerja lab ini, ngambil sampelnya saja untuk menunjukkan itu identik dengan populasi. Dan kembali menekankan, selain soal real count, quick count ternyata tidak jauh beda, hanya selisih kurang dari 1%. Oke, kita tangkap poinnya Mas Hanta. Itu kembali saya kira memantapkan, meyakinkan. Oke, nanti kita akan coba bahas usai jeda. Ini kan kita kalau berkaca di pemilu 2019 waktu itu kan sempat ada sengketa pemilu, gugatan ke MK dan lain sebagainya. Kalau misalnya potensi itu terjadi pada pemilu kali ini, seberapa besar akan mempengaruhi hasil pemilu kita? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Ya, kembali di Kabar Petang. Saya mau ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita lihat real count saat ini 76%. Padahal sebenarnya ketika real count ini sudah terkumpul 70% pun, sisa 30% kurang ini juga tidak akan mampu mengejar ketertinggalan dua paslon lainnya terhadap paslon 02. Tapi hingga saat ini tampaknya belum ada selebrasi yang cukup meriah ya dari paslon 02 dan juga tim sesnya. Kalau dari Prof. Burhan sendiri, kenapa kemudian belum ada selebrasi hingga saat ini? Apa yang terjadi kira-kira di balik situ? Memang menurut aturan masih menunggu proses penghitungan manual KPU, dan itu sebulan setelah proses pemilu dilakukan. Nah, menurut saya memang kita perlu memulai tradisi supaya masyarakat cepat move on terhadap hasil pemilu. Dan sebenarnya sudah pernah dilakukan pada saat Fauzi Bowo kalah dalam Pilkada DKI Jakarta melawan Jokowi Ahok tahun 2012. Saat itu Fauzi Bowo meskipun pahit mengalami kenyataan kalah, beliau dengan kesatria dan gentleman melakukan pidato kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Jokowi Ahok. Dan hal yang sama diulang oleh Ahok ketika tahun 2017 Ahok kalah melawan Anies Sandi di putaran kedua. Ahok juga secara gagah berani mengucapkan selamat kepada Anies dan kemudian meminta Anies untuk tetap menjaga amanah dari warga Jakarta. Jadi di tengah sulitnya kita mencari contoh buat calon pemimpin yang sulit untuk menerima kenyataan kalah, ada contoh dalam tradisi politik kita di mana calon yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang. Nah, sayangnya itu tidak dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar. Padahal keduanya pernah, seperti yang tadi Mas Hanta sebut, mengucapkan selamat dan merayakan kemenangan berdasarkan quick count. Apakah karena mereka meyakini adanya kecurangan pemilu, Prof? Dan Pilkada Jawa Tengah. Gimana? Apakah karena 01, 03 masih meyakini bahwa adanya kecurangan pemilu sehingga mereka belum bisa memberikan selamat kepada 02? Nah, kalau soal kecurangan pemilu, kemungkinan besar terjadi sebelum hari H ya. Karena waktu proses hari H kan sulit untuk melakukan kecurangan di tengah banyaknya pihak yang mengawasi.
Kan ada banyak saksi, ada banyak pihak yang mengawasi proses pemilihan di hari H. Mungkin saja terjadi kecurangan, tetapi analogi dari Ulil Absor Abdallah menarik ya untuk kita bahas. Oke. Yaitu kemenangan Prabowo Gibran terlalu besar, 58%. Jadi bahkan kalau misalnya suara 01 dan 03 digabung sekalipun, itu selisihnya masih 16%, lebih besar suara yang diperoleh oleh 02. Jadi kalaupun toh misalnya terjadi kecurangan, itu ibarat curang itu suara najis, itu tidak akan bisa membatalkan 58% suara yang begitu telak diperoleh oleh 02. Jadi istilah Ulil, mungkin ada suara najis, tetapi sampai dapat 58% itu nggak mungkin kalau semuanya diambil dari kecurangan. Jadi kalau menurut saya sih bukan karena faktor teknis, tetapi lebih politis. Mengapa 01 dan 03 belum juga menerima kenyataan. Jadi lebih karena faktor non teknis ya, karena kita tahu Mas Anies itu kan mantan bos saya di Lembaga Survei Indonesia. Jadi beliau itu mantan direktur riset Lembaga Survei Indonesia. Mas Ganjar, saya kira beliau cukup paham sekali bagaimana quick count dilakukan. Jadi ada persoalan non quick count, non metodologis yang menjelaskan mengapa keduanya belum juga mengakui kekalahan menurut hasil quick count. Sembari kita juga harus mengatakan, Putri, penghitungan manual memang belum selesai. Tetapi lagi-lagi karena masih menggantung, terutama sikap dari 01 dan 03, ya kita belum bisa move on dari hasil pemilu. Apalagi kalau misalnya faktor kecurangan itu dijadikan sebagai dasar untuk bergaining position berkaitan dengan tawar-menawar kekuasaan. Ya tentu semakin lama kita mengharapkan pihak dari 01 atau 03 untuk mengakui kekalahan. Karena jadi alat tawar-menawar, terutama untuk masuk dalam pemerintahan mendatang. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kok tadi kan Prof Burhan menyampaikan prediksinya ini hasil dari quick count tidak akan jauh berbeda dengan real count nanti 58% ya angkanya ya untuk Prabowo Gibran. Artinya apakah kemudian bisa dibaca bahwa nanti pemilu 2024 ini akan ada satu putaran seperti di Pilpres 2009 waktu itu, Mas Hanta? Iya, persyaratan satu putaran kan 50% plus satu dan otomatis sebenarnya tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia minimal mendapatkan 20%. Nah, kalau kita perhatikan suaranya kan 58,8%, jadi kisaran 58 sampai 59%. Jaraknya dengan pasangan yang kedua dengan Baswedan Muhaimin itu jauh sekali. Katakanlah ini yang dikejar kemungkinan untuk 2 putaran. Ini selisihnya berarti kan 9% lebih kurang. 9% itu kita kalau konversi ke suara dari DPT 200 juta lebih, katakan 150 juta saja partisipasinya, itu belasan juta. Jadi untuk membuktikan belasan juta itu, kalaupun dibawa ke MK kemana-mana, itu sulit sekali jaraknya. Jadi menurut saya ini semakin meyakinkan kemungkinan menangnya tebal. Kecuali sekarang perolehan Prabowo Gibran hanya 50, sekian. Selain quick count tidak bisa konklusif, itu masih bisa dibawa ke MK. Atau Oke, artinya potensi satu putaran itu besar ya, Mas Hanta ya? Bukan besar, menurut saya sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Kalau berdasarkan quick count, satu putaran pelaksana Pilpres 2024 ini berlangsung hanya satu putaran karena ada satu kandidat di atas 50% plus satu. Dan Prabowo Gibran itu kalau kita buka tidak hanya berdasarkan real count, sudah bisa dibuka di quick count yang kita publish itu sama sekira per tracking dan indikator dan sebagainya. Itu memprediksi Prabowo Gibran menang kalau kami di 36 provinsi, hanya kalah di Aceh dan Sumbar. Di Jakarta itu imbang bersama Anies Baswedan, paslon 01 dan 02. Dan di kami mungkin selisih 0, masih menang 02. Nah, di luar itu 35%-nya meyakinkan yang menang di provinsi 35% itu adalah Prabowo Gibran. Dan kalau kita buka tadi, kalau dilihat di data indikator dan poll tracking di TV One tadi, 5 provinsi terbesar itu juga semakin meyakinkan dimenangkan oleh Prabowo Gibran juga. Dan itu kan bisa dipantau oleh provinsi di daerah masing-masing. Di 3 provinsi gemuk utama itu dimenangkan oleh Prabowo Gibran semua, Jawa Timur, Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kita tangkap poinnya, artinya satu putaran itu bisa dipastikan ya dalam pemilu ini. Kok tadi kita mengutip pernyataan dari Mas Hanta, kalau memang ini satu putaran Mas Hanta, nanti
untuk misalnya pimpinan di parlemen dan juga pembagian kue kekuasaan di eksekutif, ini apakah akan dibagi merata kepada partai koalisi pendukung maupun pengusung dari 02 atau akan disebar ke beberapa yang lainnya? Seperti apa pembagian kue kekuasaan ini, Mas Hanta? Pertama, sebenarnya secara sistem kita, ketatanegaraan kita, sistem presidensil tidak ada korelasinya bahwa kabinet itu harus dibangun berdasarkan representasi kekuatan di parlemen. Sistem presidensil kita, karena menentukan menteri itu adalah hak prerogatif presiden, terserah presiden. Tapi itu kan secara normatif, teoritisnya sistem ketatanegaraan kita. Tapi realitasnya berapa kali era Pak SBY maupun Pak Jokowi, di mana sistem presidensil kita ini berkombinasi dengan bekerja dalam sistem ditopang oleh sistem multipartai, ekstrim juga, ada 8-9 kekuatan di parlemen, tidak bisa dihindari. Kekuatan di kabinet itu merepresentasikan juga kekuatan di parlemen. Jadi kemungkinan, mungkin 50-50 bisa jadi seperti Pak Jokowi membagi bola. Ada yang proporsional murni, non-partai politik, kemudian ada separuh dari anggota kabinet berdasar, itu menjadi jatah partai, proporsional parpol. Nah, di proporsional parpol ini, dugaan saya akan proporsional sesuai dengan kekuatan di parlemen. Misalnya partai pendukung pemerintah, sekarang ada Golkar yang paling tinggi, mungkin lebih banyak kabinet jatah menterinya. Setelah Golkar mungkin Gerindra, setelah Gerindra Demokrat dan PAN imbang. Itu yang utama, partai yang mengusung. Dan yang kedua, jangan lupa kita ada kemungkinan partai-partai yang diajak bergabung. Nah, disinilah lobbynya seperti apa, barter politiknya, negosiasi politiknya, misalnya PKB atau Nasdem atau PD Perjuangan kah mereka akan masuk ke dalam kabinet, ditukarkan dengan posisi menteri tentunya. Dapat posisi menteri, dapat dukungan di parlemen. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itulah yang kita istilahkan presidensialisme cita rasa parlementer. Baik, Mas Hanta, kita kembali ke real count KPU yang mengunggulkan Prabowo Gibran ya. Kalau Prof Burhan melihatnya ini dari 58,82%, ini bagaimana proporsinya? Faktor-faktor yang mungkin menentukan kemenangan 02? Saya kira faktornya banyak ya. Di antaranya adalah asosiasi paslon 02 dengan Presiden Jokowi yang masih populer. Jadi exit poll indikator menunjukkan 80% masyarakat yang mencoblos di tanggal 14 Februari kemarin itu puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Itu salah satu faktor utama yang membuat paslon 02 itu bisa menang di daerah-daerah yang dulu adalah basis Pak Jokowi. Termasuk di Jawa Tengah dan Bali, termasuk di kalangan non-muslim. Tidak ada cerita buat Pak Prabowo 2 kali Pilpres 2014-2019 bisa menang telak di basis-basis non-muslim. Termasuk jangan lupa Pak Prabowo juga tidak modal dengkul ya. Pak Prabowo punya basis lamanya yang masih bertahan memilih Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan Pak Prabowo masih unggul di wilayah seperti Jawa Barat atau Sumatera Selatan. Memang Pak Prabowo kalah di 2 basis lamanya, Aceh dan Sumatera Barat. Tetapi kekalahannya di provinsi kecil ini bisa dibarter dengan kemenangan yang telak di provinsi-provinsi raksasa yang notabene adalah basis Pak Jokowi yang lama. Nah, singkat kata, Putri, saya ingin kasih ilustrasi ya, betapa susahnya untuk membuktikan kecurangan yang mampu membalik hasil quick count atau real count. Begini, kita punya 820.000 TPS. Kalau pengen membuktikan bahwa paslon 02 itu kecurangannya bisa memaksakan hingga 2 putaran, itu setidaknya 1% dari 820.000 itu kurang lebih 8.200 TPS. Jadi untuk bisa membalik keadaan paslon 01 atau 03 itu harus menang 1% aja. Dari 820.000 itu 8.200, artinya harus meminta PSU, pemungutan suara ulang, dan harus menang 100% di 8.200. Itu pun hanya mengubah keadaan 1% saja. Kalau pengen mengubah 8%, berarti 8 kali 8.200. Dan itu asumsinya suara paslon 02 nol. Jadi menurut saya dan Mas Hanta terbiasa bergerak di dunia angka. Secara matematis susah. Kecuali misalnya pembuktiannya non kuantitatif. Misalnya pakai aspek kualitatif. Tetapi setahu saya MK pasti menuntut penghitungannya dikuantifikasi. Saya tidak ingin mengatakan tidak ada kecurangan. Ada kecurangan. Tetapi yang harus dibuktikan adalah
apakah kecurangan itu mampu mengubah keadaan atau tidak? Itu satu. Oke. Yang kedua, Prof. Burhan? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi yang dengan... menurut saya sah untuk Oke, dibuktikan. Oke, baik. Kita tangkap poinnya, Prof. Burhan, Mas Hanta. Sekali lagi terima kasih. Nanti kita lihat dinamika politiknya seperti apa ke depan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang sudah bergabung bersama kami di Karo Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Makasih.